Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat siap teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Dan pada hari ini dari Yogyakarta, saya akan kembali membandingkan dua calon emiten dengan usia pemegang saham pengendali PSP di bawah 40 tahun. Dan kebetulan keduanya dari Jawa Timur. PT Satu Visi Putra, calon emiten dengan kode visi, dengan PT Bersama Mencapai Puncak, calon emiten dengan kode buy. Ada 3 kesamaan dari kedua calon emiten ini. Yang pertama, PSP, pemegang saham pengendali yang juga merupakan perintis usaha, adalah anak-anak zaman now yang masih berusia di bawah 40 tahun. Tapi bukan golongan Samsul, yaitu golongan pewaris dinasti usaha yang dirintis oleh orang tuanya. PSP PT Satu Visi Putra, calon emiten dengan kode visi yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur, adalah saudara David Dwi Putra, anak zaman now berusia 38 tahun. Sedangkan PSP PT Bersama Mencapai Puncak, calon emiten dengan kode baik yang berbasis di Malang, Jawa Timur, adalah saudara Nanang Suherman, anak zaman now berusia 36 tahun. Yang kedua PSP ini sama-sama sarjana dari perguruan tinggi swasta di dalam negeri yang bagus dan jelas. Bukan kampus yang masih perlu diragukan lagi keasliannya, seperti kampusnya Samsul. David Dwi Putra, alumni dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Sedangkan Nanang Suherman adalah alumni dari Universitas Merdeka Malang. Yang ketiga, kedua emiten ini sama-sama listing di papan akselerasi dengan net tangible asset atau NTA di atas 50 miliar. Risikonya relatif lebih rendah karena paling apes harga sahamnya masih akan bisa menyandar di Rp50. Meskipun secara persentase bila nyandar di Rp50, persentase penurunan baik jauh lebih tinggi. Dari Rp120 ke Rp50, visi hanya turun 58%. Sedangkan baik, bila turun dari Rp268 ke Rp50, berarti bonjosnya 81%. Lalu, apa perbedaan yang utama dari kedua emiten ini? Yang pertama, price book value atau PBV. PT Satu Visi Putra, calon emiten dengan kode visi, akan listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 615 juta lembar. Harga penawaran umum antara 110 sampai dengan Rp120 dan nominal harga sahamnya Rp25 per lembar, sehingga PBV IPO sekitar 4,5 kali. Sesuai dengan nilai ekuitas atas dasar laporan keuangan terakhir, kita dapat menghitung PBV visi dengan cara membandingkan posisi ekuitasnya
yang sebesar 106 miliar dengan jumlah saham yang beredar, yaitu 2,46 miliar lembar. Sehingga kita dapatkan book value-nya sebesar 106 miliar dibagi dengan 2,46 miliar lembar atau Rp43 per lembar. Dengan demikian, BBVVC saat ini antara 110 dibagi dengan 43 sama dengan 120 dibagi dengan 43 atau antara 2,54 sampai dengan 2,77 kali. Bila kita bandingkan dengan emiten baik, BBVVC masih lebih rendah, sehingga menurut saya masih lebih menarik. Yang kedua, Return on Equity atau ROE. Dari laporan keuangannya, kita dapat menghitung ROE visi dan baik dengan cara membandingkan posisi laba tahun berjalan yang disetahunkan dengan ekuitasnya. Laba visi sampai dengan Agustus 2023 sebesar 20 miliar. Ekuitas visi saat itu Agustus 2023 106 miliar. Sehingga ROE visi pada Agustus 2023 diperoleh dari 20 dikalikan dengan 12 dibagi dengan 8 lalu dibagi lagi dengan 106 atau sebesar 29%. Nah, ROE tahun-tahun sebelumnya bisa dihitung dengan cara yang sama. Dan cara yang sama juga dapat digunakan untuk menghitung ROE, Return on Equity, dari emiten baik. Dibandingkan dengan ROE baik, menurut saya ROE visi lebih menarik. Karena dalam 3 tahun terakhir, tren ROE visi naik. Sedangkan pada baik, dalam 3 tahun terakhir, tren ROE-nya justru menurun. Yang ketiga, dari tren penjualannya. Dalam 3 tahun terakhir, tren penjualan visi selalu naik. Dan proporsi laba tahun berjalan juga semakin naik. Sedangkan pada baik, meskipun profitabilitas atau laba berjalannya lebih tinggi, namun rata-rata peningkatan penjualannya lebih rendah. Yang keempat, perspektif terhadap kredit kepada bank. Dalam membesarkan usahanya, PSP, pemegang saham visi, selalu bersahabat dengan bank. Sehingga sampai saat ini, visi mempunyai hutang bank sampai mencapai 45 miliar atau mencapai 42 dari ekuitasnya. Bahkan debt equity ratio mencapai 117%. Visi menerima fasilitas kredit dengan tingkat bunga kredit 9,5% per tahun. Sehingga dengan dana hasil IPO yang ada nanti, visi berpotensi akan dapat menggunakan dana hasil IPO sebagai modal kerjanya untuk menurunkan posisi kredit modal kerjanya saat ini. Hal sebaiknya terjadi dengan pemegang saham baik yang mempunyai pengalaman jatuh bangun dari berbagai jenis usaha dan pernah mengalami terbelit oleh hutang bank, sehingga PSP baik kapok dan sampai saat ini selalu menghindari kredit dari bank. Kinerja calon emiten baik telah pernah saya sharing. Teman-teman bisa buka kembali sebagai bahan untuk review atau pembanding. Yang kelima, sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil IPO,
sebagian besar akan dipergunakan untuk modal kerja. Dana hasil IPO Visi yang akan digunakan untuk modal kerja mencapai 97%. Sedangkan pada emiten baik hanya sebesar 63%. Karena 33% untuk sewa dan renovasi outlet. Dengan demikian, menurut saya, hasilnya akan lebih baik dari calon emiten Visi. Karena yang pertama, akan lebih efektif untuk mendongkrak penjualan. Karena persentasenya lebih besar. Yang kedua, potensi pertumbuhan penjualan dari emiten Visi tidak terbatasi oleh jumlah outlet seperti pada calon emiten baik. Dan yang ketiga, minimal dana hasil IPO dapat menggantikan modal kerja saat ini yang menggunakan hutang bank, sehingga Visi dapat menekan bunga bank yang besarnya 9,5% per tahun. Sebagai gambaran, sampai dengan Agustus 2023, beban bunga kredit bank dari Visi mencapai 3,3 miliar. Mau juga kan? Jadi, teman-teman akan pilih yang mana? Visi atau baik? Atau dua-duanya? Teman-teman, jaga kesehatan sambil kita tunggu. Apakah kinerja kedua emiten anak zaman now ini akan mampu saling berkejaran dengan sehat dan mampu memberikan kontribusi yang positif kepada bursa. Semangat ya! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.